Seorang pemuda Jawa Barat yang menghamili majikannya perempuan muda janda kaya raya Arab Saudi, sang majikan memberikan uang 100 juta dan memerintahkan untuk segera menikahinya. Terjebak dalam suatu peristiwa yang membawanya ke dalam sebuah rahasia yang tak terduga. Simak kisahnya agar tidak gagal paham. Tidak ada yang benar-benar bisa mempersiapkan seseorang untuk hidup di negeri orang. Damar, pemuda 24 tahun asal Majalengka, merasakan itu sejak hari pertama menapakkan kaki di Riyadh. Kota itu begitu asing baginya, panas, kering, megah, dan penuh aturan yang tak semua ia pahami. Namun ia bertahan demi keluarga di kampung dan demi harapan sederhana, memperbaiki atap rumah yang bocor dan menyekolahkan adik-adiknya. Ia tak pernah membayangkan bahwa pekerjaan sebagai sopir pribadi akan membawanya pada kisah cinta terlarang, skandal berdarah, dan perasaan rumit yang membuatnya tak bisa tidur di malam hari. Semua bermula di ruang tamu beraroma gaharu itu, ketika Noura Al-Rashid, majikannya yang muda dan cantik, memanggilnya duduk dengan suara yang tak biasanya. "Kita harus bicara, Damar," katanya lirih, dengan tangan gemetar memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Ia menatap Damar seperti seseorang yang membawa beban terlalu berat untuk dipikul sendiri. Damar awalnya mengira ia melakukan kesalahan. Mungkin ia salah parkir mobil atau lupa mengisi bensin. Tapi tatapan mata Noura lain, ada air di pelupuknya dan bibirnya bergetar. Ia bukan wanita lemah, Damar tahu itu. Selama bekerja setahun lebih dengannya, ia menyaksikan langsung bagaimana Noura mengatur bisnis, mengurus anak laki-lakinya, dan mengusir para kerabat yang coba ikut campur dalam hidupnya sejak suaminya meninggal. Tapi pagi itu ia tampak seperti gadis kecil yang ketakutan. "Aku hamil," katanya akhirnya. Suara itu sangat pelan, nyaris tak terdengar. Damar mematung, matanya membesar, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Jantungnya seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. "Mbak, maksudnya hamil dari saya?" Suaranya tercekat, tak percaya bahwa kesalahan satu malam saat badai menghantam Riyadh dan listrik padam bisa membawa dampak sebesar ini. Noura hanya mengangguk pelan. Ia tidak menangis, tapi matanya sudah basah. "Aku nggak nyalahin kamu. Aku tahu semua ini salah. Tapi malam itu aku merasa hidupku benar-benar hancur. Dan kamu satu-satunya orang yang bikin aku merasa aman." Ia memejamkan mata, mencoba menahan emosi. "Aku nggak bisa pertahankan anak ini sendirian. Dan aku nggak mau menggugurkannya." Damar masih terpaku. Ia ingin menyangkal, ingin bilang bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Tapi kenyataan begitu telanjang di hadapannya. Ia melihat amplop di meja, berisi salinan transfer bank. "Aku sudah kirim 100 juta ke keluargamu di kampung. Aku tahu mereka butuh. Aku nggak mau kamu merasa dipaksa, tapi aku juga nggak mau kamu lari," katanya dengan suara parau. "Aku butuh kamu, Damar. Aku mau kamu nikahi aku." Perut Damar terasa mual. Ia bukan penakut, tapi ini terlalu besar untuk dipahami hanya dalam satu pagi. Ia berjalan pelan ke jendela, menatap taman belakang yang tertata rapi dengan air mancur kecil di tengahnya. Angin padang pasir bertiup pelan, membawa bau debu dan kenangan. "Saya cuma anak kampung, Mbak. Datang ke sini karena pengen benerin rumah, bukan buat begini." Ia menoleh, dan matanya bertemu dengan Noura yang masih duduk dengan tubuh gemetar. "Saya ini nggak punya apa-apa, Mbak. Nggak layak buat orang seperti Mbak. Saya bahkan nggak ngerti gimana cara urus pernikahan di sini. Dan soal anak itu," ia menelan ludah, hatinya sesak. "Saya takut saya nggak sanggup." Tapi Noura bangkit, berjalan pelan mendekatinya. Tangannya menyentuh tangan Damar, lembut tapi yakin. "Justru karena kamu bukan siapa-siapa, aku percaya sama kamu. Kamu nggak pernah nuntut apa-apa.
Kamu kerja dengan hati. Dan kamu satu-satunya laki-laki yang enggak lihat aku sebagai trofi atau jalan ke kekuasaan. Untuk pertama kalinya, Damar melihat Noura benar-benar telanjang secara emosional. Tak ada make up, tak ada gaun mahal, tak ada aura bangsawan yang biasanya mengelilinginya. Hanya seorang perempuan muda yang pernah disakiti oleh sistem, dijebak oleh keluarga, dan kehilangan kepercayaan pada cinta. Aku enggak nyuruh kamu sayang sama aku sekarang, Damar. Tapi aku minta kamu temani aku, nikahi aku, supaya anak ini punya nama. Supaya aku bisa keluar dari sini dan mulai hidup baru, katanya. Suaranya bergetar. Damar memejamkan mata. Ia membayangkan wajah ibunya, senyum adik-adiknya, dan kehidupan di kampung yang damai. Ia tahu keputusannya akan mengubah semuanya. Kalau saya terima, kita harus pergi jauh. Enggak akan ada jalan balik. Mbak yakin? Tanyanya pelan. Noura mengangguk dengan air mata yang jatuh ke pipinya. Aku enggak pernah lebih yakin dari ini, Damar. Hari-hari setelah pengakuan itu menjadi sunyi. Sunyi yang menyesakkan, seperti diam sebelum badai. Villa megah Noura tak lagi terasa hangat atau anggun seperti dulu. Aroma melati di lorong-lorong tak mampu menyamarkan hawa ketegangan yang menempel di dinding. Damar menjalani hari-harinya seperti biasa, mengecek mobil, mengantar Noura ke tempat-tempat yang sudah dijadwalkan, dan membantu membersihkan halaman, tapi batinnya tak pernah tenang. Ia merasa diawasi, seolah ada mata-mata tak kasat mata yang selalu memperhatikannya dari balik bayangan pilar-pilar tinggi rumah itu. Malam-malamnya pun tak lagi damai. Damar kerap terbangun oleh mimpi buruk. Wajah ibunya menangis di sawah, Noura tergeletak berdarah, atau bayi kecil menangis dalam ruang gelap. Ia berusaha menenangkan diri, membisikkan ayat-ayat pendek yang dihafalnya sejak kecil, tapi rasa gelisah tetap menempel di dadanya seperti batu yang menekan napas. Dan akhirnya, pada suatu malam yang sangat tenang, terlalu tenang, Damar mendengar suara itu. Ia baru saja turun ke dapur untuk mengambil air saat mendengar derit kecil dari arah lorong bawah tanah. Padahal lorong itu biasanya terkunci. Lampu mati di sebagian rumah, hanya remang dari dapur yang menuntunnya. Damar berjalan pelan, merapat ke dinding, langkahnya nyaris tanpa suara. Ia menyibak tirai beludru hitam di depan pintu bawah dan menuruni anak tangga perlahan. Hatinya berdebar, keringat dingin mulai mengalir meski malam itu dingin. Begitu sampai di lantai bawah, ia mengintip dari balik lemari tua dan melihat dua sosok. Seorang pria tua dengan jubah panjang hitam duduk menghadap beberapa layar monitor yang menampilkan rekaman dari berbagai sudut rumah. Di sebelahnya, seorang pria muda berbadan tegap, mengenakan baju hitam ketat, sedang mengetik cepat di laptop. Dia hampir pergi, bisik sang tua dengan bahasa Arab yang masih dimengerti Damar. Kalau perempuan itu berhasil membawa anak itu ke luar negeri, segalanya akan hancur. Rahasia itu bisa bocor. Damar menahan napas, kaki dan tangannya gemetar. Ia tahu, tanpa menyebut nama, mereka sedang bicara tentang Noura dan anak dalam kandungannya. Damar buru-buru kembali ke atas, hampir terpeleset karena lututnya lemas. Setiba di kamarnya, ia mengunci pintu dan duduk di lantai, menggenggam rambutnya sendiri. Apa yang baru saja ia dengar? Rahasia apa yang dimaksud? Dan siapa mereka sebenarnya? Apakah mereka mata-mata dari keluarga Noura atau aparat rahasia kerajaan? Pagi harinya, Damar tak sanggup menyembunyikan kekhawatirannya. Saat Noura keluar dari kamarnya dengan piyama longgar dan rambut terurai, Damar langsung mendekat dan memegang lengannya. "Mbak, kita harus pergi. Sekarang juga," katanya pelan, tapi penuh desakan. "Semalam saya dengar orang di bawah tanah. Mereka bilang,
Mbak bawa bahaya. Mereka tahu soal anak itu. Noura menatapnya lama, sangat lama, seperti seseorang yang sedang menilai apakah masih bisa percaya. Lalu tanpa kata, ia menggenggam tangan Damar dan membawanya ke ruang baca yang terkunci selama ini. Ia membuka laci tersembunyi di balik rak buku, mengeluarkan sebuah map merah berisi surat-surat, foto, dan potongan artikel koran dalam bahasa Inggris. "Damar, aku belum cerita semuanya, maaf," katanya lirih, duduk di kursi rotan dengan napas berat. "Ayan, anak pertamaku. Dia bukan anak dari suamiku yang mati itu." Damar menatapnya dengan dahi berkerut, belum memahami arah pembicaraan ini. Lalu, bisiknya. Noura menunduk, tangannya bergetar saat memegang map itu. "Dia anak dari seseorang yang seharusnya tidak pernah ada dalam hidupku. Seorang pria Inggris. Dia agen rahasia, dikirim menyamar sebagai konsultan bisnis di Riyadh. Aku jatuh cinta padanya, tapi cinta kami dilarang. Kami sembunyi, mencuri waktu dari dunia yang kejam. Dan saat aku hamil, dia menghilang. Katanya dia diculik. Lalu mayatnya ditemukan di perbatasan Yaman." Damar tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya duduk, mendengarkan, seolah dunianya sendiri ikut berguncang oleh cerita itu. Sejak itu, keluarga besar Al-Rashid tak pernah sepenuhnya percaya padaku. Mereka selalu curiga, tapi mereka tak bisa membuktikan apa-apa. Sampai sekarang, ketika aku hamil lagi dari kamu. "Jadi, mereka takut?" tanya Damar akhirnya. Suaranya serak karena terlalu banyak informasi yang harus dicerna. Noura mengangguk perlahan. "Ya, mereka takut anak-anak yang berasal dariku akan membuka sesuatu yang selama ini mereka tutupi. Dokumen, bukti pencurian minyak, perdagangan ilegal, dan keterlibatan keluargaku sendiri." Ia menatap Damar dengan mata basah. "Anakku, anak-anak ini, mereka bisa jadi kunci." Damar memejamkan mata. Ia tak pernah menginginkan ini semua. Ia datang ke Riyadh hanya ingin kerja halal, bukan terseret dalam konspirasi besar. Tapi sekarang, ia sudah terlalu jauh, terlalu dalam. Saya enggak tahu harus bilang apa, Mbak," ucapnya akhirnya. "Tapi kalau Mbak percaya saya enggak akan tinggalkan Mbak. Kita harus pergi sebelum mereka ngelakuin sesuatu." Noura tersenyum tipis. Senyum lelah seorang perempuan yang lelah berlari, tapi akhirnya punya bahu untuk bersandar. Pelarian mereka dimulai sebelum fajar menyingsing. Langit Riyadh masih kelam, hanya remang merah samar di ufuk timur. Ketika Damar memutar kunci mobil SUV hitam milik keluarga Al-Rashid. Noura duduk di sampingnya dengan wajah pucat, mengenakan abaya panjang dan cadar, menyembunyikan identitasnya dari kamera CCTV jalanan. Perutnya yang mulai membuncit ia tutupi dengan kain tebal. Tak ada kata-kata yang terucap selama 15 menit pertama. Hanya suara mesin dan deru napas yang gugup. Damar melirik kaca spion setiap detik, memastikan tak ada kendaraan yang mengikuti. "Kita akan ke Jeddah dulu," katanya akhirnya. "Dari sana kita bisa coba tembus ke Yordania. Saya punya teman sesama TKI di Tabuk, mungkin dia bisa bantu kita." Noura mengangguk tanpa suara. Ia menggenggam tangan Damar erat, seolah sentuhan itu satu-satunya jangkar, agar dirinya tidak terhanyut oleh ketakutan. Namun, perjalanan itu bukan hanya soal melarikan diri dari kejaran. Di dalam mobil itu, dua hati mencoba saling mengerti dalam diam. Noura beberapa kali menatap Damar dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada syukur, ada rindu, tapi juga rasa bersalah. "Damar," katanya pelan saat mereka berhenti sejenak di pom bensin kecil di pinggir kota. "Kalau kamu mau mundur, aku nggak akan marah. Kamu nggak harus terlibat lebih jauh." Damar hanya menatapnya sejenak, lalu menggeleng. "Saya bukan lari karena uang, Mbak. Kalau saya pengin kaya, saya tinggal diam di rumah itu dan tutup mulut.
Tapi saya enggak sanggup lihat Mbak terus ketakutan. Saya ikut bukan karena saya hebat, tapi karena saya enggak bisa ninggalin orang yang saya sayang. Kata-kata itu membuat Nura menunduk. Air matanya jatuh perlahan ke punggung tangan Damar. Untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Sore hari, ketika mereka sampai di pinggiran Jeddah, badai pasir mulai menggulung dari arah barat. Langit yang semula biru perlahan berubah jingga keemasan, lalu kelabu pekat. Damar menepi, menunggu badai reda. Mereka menginap di rumah kecil milik teman Damar yang bernama Asep, seorang TKI yang sudah 10 tahun bekerja sebagai tukang las dan menikah dengan warga lokal. Asep kaget bukan main saat melihat Damar datang membawa perempuan Arab yang sedang hamil besar. "Gila kamu, Mar," bisik Asep ketika mereka duduk di dapur kecil sambil menyeruput teh. "Ini urusannya bisa nyangkut nyawa, kamu tahu itu kan?" Damar mengangguk lelah. "Saya tahu September, tapi saya enggak bisa mundur." Asep hanya menghela napas panjang. "Kamu tidur di loteng, gue kasih kamu waktu 2 hari di sini. Tapi setelah itu, kalian harus terus jalan." Di loteng yang hangat dan sempit itulah, Damar dan Nora tidur berdampingan untuk pertama kalinya sebagai calon keluarga. Meski dunia belum mengizinkan mereka menyebutnya demikian. Di tengah malam, Nora terbangun oleh suara tangisan. Bukan tangisan bayi, tapi tangisan hatinya sendiri. Ia duduk di ujung ranjang kayu, menatap langit-langit yang retak. Damar yang mendengar isakan itu bangun dan duduk di sampingnya. "Kamu takut?" tanyanya lirih. Nora mengangguk. "Bukan cuma takut, aku lelah, Mar. Aku enggak tahu apakah aku egois dengan semua ini. Aku tahu hidupmu bisa hancur karena aku. Kamu bahkan belum sempat pilih masa depanmu sendiri, tapi aku datang dan menarikmu ke jurang ini." Damar memegang tangannya, hangat dan kuat. "Masa depan itu bukan sesuatu yang kita pilih sendirian, Mbak. Kadang dia datang dalam bentuk orang, bukan rencana. Dan mungkin masa depan saya datang dalam bentuk kamu." Tangisan Nora makin keras, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena merasa dicintai. Dicintai bukan sebagai pewaris keluarga kaya, bukan sebagai simbol kekuatan Arab, tapi sebagai perempuan biasa yang rapuh dan mencari tempat untuk pulang. Keesokan paginya, Asep masuk ke loteng dengan wajah serius. Ia membawa berita yang membuat jantung Damar nyaris berhenti. "Gue dapat kabar, nama lo udah tersebar, lo dicariin polisi. Tapi yang aneh, bukan polisi Saudi yang nyari, tapi orang intelijen. Mereka nggak kasih pengumuman resmi, tapi mereka muter ke komunitas pekerja Indo, pura-pura jadi pencari kerja." Damar menelan ludah. Nora langsung panik. "Mereka sudah tahu kita ke Jeddah." Asep mengangguk. "Gua nggak bisa bantu lebih dari ini, tapi ada jalan, jalur penyelundupan dari pelabuhan selatan. Berbahaya, tapi itu satu-satunya cara kalian bisa keluar tanpa paspor." Damar memandang Nora. Ia tahu ini bukan hidup normal yang ia impikan. Tapi cinta, katanya dalam hati, kadang memilih jalan gelap untuk bisa menyelamatkan cahaya. "Kita ambil jalan itu," kata Damar tegas. "Apapun risikonya." Malam pelarian itu terasa seperti mimpi buruk yang tak selesai. Damar dan Nora menumpang mobil bak terbuka yang ditutupi terpal bersama 5 orang lain. Semuanya pendatang gelap dari negara berbeda, dengan wajah tegang dan mata yang tak berani menatap langsung. Kendaraan berguncang melewati jalan berpasir yang nyaris tak terlihat di pota, hanya diterangi lampu temaram bulan. Bau debu, oli, dan ketakutan bercampur jadi satu. Nora menggenggam tangan Damar erat. Tubuhnya sedikit menggigil, bukan karena dingin, tapi karena perasaan campur aduk, takut, hampa, dan pasrah. "Kalau sesuatu terjadi, jaga anak kita," bisiknya lirih. Damar mencium tangannya pelan. "Enggak ada yang akan terjadi, saya janji kita akan selamat, kamu dan anak kita."
Di saat seperti ini, kata-kata tak lagi sekadar janji, melainkan doa yang ia bisikkan dalam diam. Berharap Allah mendengarnya dari tengah kegelapan padang pasir ini. Mereka tiba di pelabuhan kecil saat menjelang subuh. Kabut laut menyelimuti dermaga, dan suara ombak menghantam karang seperti detak jantung ketakutan. Di sana, seorang pria berwajah keras dengan bekas luka di pelipis berdiri menunggu. Namanya Fadlan, seorang penyelundup berdarah campuran Somalia Yaman. Ia tak banyak bicara, hanya mengisyaratkan mereka untuk ikut turun ke lorong bawah dermaga. Tempat perahu kecil bermotor sudah bersiap. Perahu ini akan bawa kalian ke perairan netral. Dari sana kalian ganti kapal. Kapal dagang berbendera Panama, ujar Fadlan dengan aksen berat. Noura menatap Damar dengan mata berkaca. Kamu yakin ini jalan kita? Tanyanya hampir tak terdengar. Damar mengangguk pelan. Enggak ada jalan balik, Mbak. Kita harus terus maju untuk anak kita. Hati mereka seperti dibebat batu, berat dan perih. Tapi mereka melangkah juga karena cinta. Kadang satu-satunya kompas di dunia yang tak lagi memberi arah. Namun, tak sampai sejam perjalanan di laut, masalah muncul. Sebuah kapal cepat dengan lampu sorot mengejar dari arah barat. Kapten perahu kecil langsung mematikan lampu dan mengarahkan haluan memotong gelombang, mempercepat mesin hingga berderak. Teriakan dalam bahasa Arab terdengar dari kapal pengejar. Mereka sudah ditemukan. Noura memeluk Damar dari belakang. Perutnya menempel di punggung lelaki itu. Kalau mereka tangkap kita, aku akan dihukum. Tapi kamu bisa mati, Mar, isaknya. Damar hanya menunduk. Ia tak takut mati, tapi ia takut meninggalkan Noura sendirian di dunia yang kejam ini. Kalau kita terpisah, cari jalan ke Mesir. Temui orang bernama Jalal di Alexandria. Dia teman almarhum ayah saya. Suara Damar nyaris tenggelam oleh suara mesin dan deru angin. Tiba-tiba, sebuah peluru menembus sisi perahu, membuat air masuk. Suasana berubah kacau. Kapten berteriak agar mereka melompat. Damar menarik Noura sekuat tenaga dan melompat ke laut gelap. Tubuh mereka tenggelam ke dalam air asin yang dingin membekukan. Air laut menelan mereka seperti mulut raksasa yang marah. Damar berusaha tetap memeluk tubuh Noura, berenang sejauh mungkin dari perahu yang mulai karam. Peluru terus berdesing di atas kepala mereka, tapi malam dan ombak menyembunyikan tubuh mereka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, mereka berhasil mencapai serpihan kayu mengapung. Nafas mereka tersengal. Noura mulai menangis lagi, kali ini karena kelelahan dan rasa tak percaya bahwa mereka masih hidup. Kita selamat? Tanyanya di antara batuk. Damar mengangguk pelan. Kita belum selamat, tapi kita masih bersama. Kapal penyelamat muncul 2 jam kemudian. Kapal nelayan yang awalnya tak tahu siapa mereka. Berkat bahasa Arab fasih Damar, mereka dipercaya sebagai pasangan suami istri yang melarikan diri dari konflik keluarga bangsawan. Nelayan itu mengantar mereka ke pelabuhan kecil di Eritrea. Di sana, untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan itu dimulai, Damar dan Noura bisa tidur di kamar yang benar-benar tertutup tanpa takut ditembak atau ditangkap. 3 minggu kemudian, mereka tinggal di sebuah rumah kecil di sudut kota Asmara. Noura mulai mengajar anak-anak setempat bahasa Inggris, sementara Damar bekerja di bengkel sepupu nelayan yang menyelamatkan mereka. Mereka tidak kaya, tidak juga benar-benar aman, tapi mereka bebas. Setiap malam, Damar akan duduk di beranda kecil dengan secangkir teh, menatap bintang bersama Noura, yang kini semakin besar perutnya. Mungkin hidup kita dimulai dari pelarian, ucap Noura suatu malam. Tapi cinta kita justru ditemukan di tengah ketakutan. Damar mengangguk, memegang tangannya yang hangat.
Kalau harus hidup lagi, saya tetap pilih jalan ini, tetap pilih kamu. Saat bayi mereka lahir 2 bulan kemudian, tangis mungil itu memecah sunyi malam asmara. Mereka memberinya nama, Najwa Damar, artinya rahasia dari cinta yang bertahan. Dan di dada mereka tertulis satu keyakinan, bahwa bahkan dari luka dan kehancuran, cinta bisa tumbuh dan menyelamatkan.